Pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, selamat malam. Kita bertemu lagi di acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Kita berada pada episode yang ke-38. Topik kita pada malam ini adalah nikmatnya beternak sapi potong. Acara Kamu Bisa ini terlaksana oleh karena kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Malam ini, para narasumber kita sudah siap untuk menemani kita dalam acara Kamu Bisa episode yang ke-38. Narasumber praktisi kita adalah Bapak Insinyur John Lee Warren MP. Beliau adalah pakar entrepreneurship dari Universitas Papua. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam buat semua dan para pemirsa. Baik, bagaimana kabar di Manokwari malam ini Pak John Lee? Baik, tapi dari tadi siang sampai malam hujan deras. Iya, oke. Dan sekarang baru reda. Tapi akses internet boleh jalan dengan baik ya malam ini? Mudah-mudahan lancar. Terima kasih Pak John Lee sudah menyediakan waktu untuk menjadi narasumber praktisi sekaligus narasumber ahli. Dan malam ini kita akan didampingi dua narasumber ahli kita. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam Pak Prof Daniel. Selamat malam pemirsa dan Pak Siporo dan semuanya. Apa kabar di Palembang? Sudah mulai panas. Hujan sudah mulai berkurang. Baik. Kemudian narasumber ahli kita yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Salam Ningsi Aritonang, MMS. Beliau adalah pakar peternakan dari Universitas Andalas di Padang. Selamat malam Prof. Salam. Selamat malam Pak Subaro. Selamat malam semua pemirsa yang mendengar dan pengamat day malam hari ini. Baik, salam sehat Prof. Salam. Beliau adalah narasumber kita. Beliau adalah pakar peternakan dari Universitas Andalas. Baik, para pemirsa, malam ini kita akan bicara tentang nikmatnya beternak sapi potong. Kalau lihat jadwalnya ini cukup bombastis ini. Nikmatnya beternak sapi potong. Mungkin Prof Daniel bisa berikan gambaran dulu. Gambaran secara bisnis ini mungkin kenapa ini nikmat beternak sapi potong ini. Baik, terima kasih. Jadi sapi potong ini adalah sapi yang sengaja digemukkan atau dipelihara oleh para peternak, ya, yang nilai jualnya bisa meningkat 2 kali lipat di dalam waktu 1 atau 2 tahun. Jadi kalau berinvestasi di sapi, ya, khususnya sapi potong, dan juga apabila diatur waktu penjualannya yang tepat, maka keuntungan yang didapatkan oleh peternak itu akan berlipat ganda dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Baik, terima kasih Prof Daniel ya. Kalau Prof Salam ini ahli peternakan khususnya peternakan hewan potong ya. Mungkin Prof Salam boleh sampaikan kenapa ini salah satu sumber ekonomi ini adalah beternak sapi potong. Masih mute Prof Salam? Kalau tadi yang dijelaskan oleh Prof Daniel jangka panjang ya 2 tahun. Kita kalau tidak mau memilih yang panjang kita ambil yang singkat. Yang penggemukan ya. Dalam penggemukan itu kita perlu waktu hanya 4 bulan sampai 6 bulan, udah cukup.
Nah, kalau kita membeli bakalannya yang akan digemukkan, sekarang pasaran umur yang sudah dewasa kelamin, dewasa tubuh, kita cari yang sudah dewasa tubuh ya, supaya yang makanan yang diberikan betul-betul sudah untuk pembentukan daging, bukan untuk pertumbuhan lagi. Nah, kita sekarang pasarannya sekitar 8 atau 9 juta ya Pak John Lee ya, untuk digemukkan. Taruhlah ya sekitar 8 dan 9 juta ya, sapi yang untuk bakalan ya. Untuk pedet, untuk pedet. Ya, untuk pedet yang untuk sekitar 8 sampai 9 juta lah. Nah, kita gemukkan untuk selama 4 sampai 6 bulan saja, dari 8 bulan bisa mendapatkan berdasarkan pengalaman praktik yang pemelihara ya, yang sudah biasa berkecimpung di bidang peternakan ini, bisa mendapatkan keuntungan dalam 4 sampai 6 bulan itu, nilai jualnya bisa mendapatkan sekitar 14-15 juta. Nah, jadi boleh dikatakanlah 1 ekor sebulan nilai jualnya 1 juta, tentunya nanti potong makanan dan tenaga kerja. Jadi ya cukup menjanjikan lah kalau untuk lebih dari, apalagi kalau misalnya 2 ekor, 3 ekor, itu sudah bisa memang memenuhi kebutuhan peternak dalam kehidupannya dengan hanya memelihara, menggemukkan. Kalau dalam jangka panjang tadi seperti yang sudah diberitakan oleh Pak Daniel, dalam 2 tahun memang bisa 2 kali lipat. Ya, nah, jadi dalam waktu singkat, kalau tidak mau lama, bisa kita ambil yang fattening istilahnya atau penggemukan. Baik, terima kasih Prof. Salam. Ini memang judulnya nikmatnya beternak sapi potong, ini benar berarti ya. Banyak orang mengatakan beternak sapi ini seperti menabung. Pak John Lee yang sudah menjadi praktisi dan konsultan, bagaimana Pak John Lee pertama kali mulai dengan berkenalan dengan bagaimana beternak sapi? Ya, sebetulnya beternak sapi itu banyak keunggulannya. Yang pertama itu pemeliharaan sapi itu berbeda dengan ternak-ternak yang lain. Biaya inputnya sangat rendah. Lalu ternak sapi ini bisa menyumbang persentase karkas mencapai 60%. Ya. Lalu di masyarakat daging sapi itu lebih diminati karena palatable dan mudah didapat. Kemudian ternak sapi ini, khususnya sapi Bali, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan itu sangat tinggi, dan pola pemeliharaannya itu sangat sederhana. Dan dalam usaha-usaha awal itu bisa menggunakan modal yang sedikit, kemudian tenaga kerja juga tidak banyak, lahan juga tidak harus luas. Ya. Dalam beberapa metode pemeliharaan itu kita bisa padukan misalnya antara tanaman perkebunan atau tanaman pangan dengan ternak, bisa diintegrasi secara sekaligus. Sehingga petani itu atau peternak dapat mengembangkan kegiatan 2 atau 3 kegiatan sekaligus, tetapi membawa manfaat yang lebih, terutama dari segi hasil yang didapatkan lewat ternak sapi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak John Lee. Mungkin boleh dijelaskan sedikit tadi apa kira-kira artinya persentase karkas itu tinggi? Itu karkas itu dagingnya ya Pak John Lee? Ya, betul. Jadi sudah tidak ada kepalanya, tidak ada kikilnya, tidak ada jeroan, dan ya. Jadi yang saya sambung ya, karena Pak John Lee macet. Ya, silakan. Ininya mungkin saya sambung. Yang dimaksud karkas itu hasil pemotongan ternak setelah dikeluarkan darahnya, kepalanya, keempat kakinya, kulitnya, dan seluruh organ dalam. Itulah yang disebut karkas. Oke. Artinya prosentasenya tinggi, artinya yang memiliki nilai ekonomisnya tinggi ya? Begitu, ya. Prof. Salam ya? Karena itulah nanti yang dijual, segitulah dagingnya yang dijual. Baik. Nggak tahu apakah Pak John Lee sudah tersambung belum? Baik, mungkin kita bicara jenis-jenis sapi. Pak John Lee ini tadi dia menyampaikan bahwa dia menternak
sapi Bali ya. Mungkin Prof. Salam boleh sampaikan jenis-jenis sapi itu apa aja? Karena banyak sapi impor ya, sapi Angus, sapi Limousin. Seperti apa? Ya, betul. Ya, Pak John Lee sudah ada. Mungkin silakan Pak John Lee kalau. Ya, baik. Kalau sapi yang biasa dipelihara oleh peternak lokal di Indonesia, yang paling banyak adalah sapi Bali atau Bos Sundaikus. Lalu di daerah lain mereka menggunakan sapi ongol atau peranakan ongol. Lalu ada juga yang sudah disilangkan, yaitu sapi Brahman Cross yang sudah disilangkan dengan sapi ongol atau sapi Bali. Tapi ada sapi impor yang didatangkan dari Australia yang jenis pedaging, yang bobot badannya sudah mencapai 1.500 kilo, yang namanya sapi Limousin. Nah, ini yang masih memberi kontribusi terhadap kekurangan persediaan daging di Indonesia, terpaksa harus mengimpor dalam bentuk sapi hidup maupun dalam bentuk frozen meat. Seperti itu. Baik, ini sapi impor ini biasanya Pak John Lee, ini lebih berat ya badannya ya. Tapi ada apa kekurangannya? Ya, kekurangannya harus dipelihara secara intensif. Pakannya harus betul-betul memenuhi persyaratannya untuk kenaikan bobot badan per hari. Sementara kalau kita hitung berdasarkan perhitungan ekonomi, sebetulnya di tengah masyarakat mereka lebih familiar dengan ternak-ternak lokal, termasuk di dalamnya adalah sapi Bali. Oleh karena itu sapi Bali ini banyak dikembangkan di daerah-daerah transmigrasi dan di daerah-daerah yang tingkat marginalitas tinggi. Iya, yang kering. Jadi sapi yang lokal kering lebih bandel ya, kira-kira begitu ya, Pak John Lee ya? Betul. Iya. Nah, betul. Kalau dari Karena sapi Bali itu nenek moyangnya dari banteng, jadi memang sifat merambannya sangat tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi sangat tinggi. Jadi kalau dari sisi rumah potong, Prof. Salam, ini sapi-sapi lokal dan impor ini ada perbedaan nilai ekonomis nggak? Kalau setelah dari rumah potong hewan, memang nanti kualitas dagingnya agak berbeda. Untuk sapi impor, biasanya pasarnya adalah restoran, rumah makan, hotel. Sementara dan tentu nanti harganya pun lebih tinggi. Tapi untuk sapi potong kita, yang sapi lokal ini, ya tidak jauh juga lah harganya sebetulnya. Cuma untuk mendapatkan yang kualitas prima seperti beef stick yang yang baik, yang lezat istilahnya, itu memang sapi kita tidak bisa menyaingi sapi import. Karena memang secara genetis sapi lokal perlemakannya tidak terlalu banyak di daerah di daerah punggung itu. Jadi perlu kita ketahui yang lemak yang paling baik, yang paling enak, yang paling lezat, yang beef stick itu hanya di daerah punggung, di daerah yang tidak banyak bergerak. Nah, kekurangan sapi lokal kita di situ. Perlemakannya tidak bisa sebanyak pada sapi impor. Itu aja perbedaannya. Dalam hal kualitas, orang Padang, orang Sumatera Barat, untuk rendangnya dia masih cari sapi lokal. Karena katanya lebih manis, lebih gurih. Dan daging sapi segar, bukan yang frozen. Baik, jadi walaupun sapi lokal tadi agak kalah sedikit, namun mungkin untuk taste lokal lebih cocok ya sapi lokal. Baik, baik. Apa saja kontribusi sapi Bali yang kita bicarakan ini, Pak John Lee? Selain penyedia daging, apalagi dia bisa digunakan untuk apalagi hasil dari sapi Bali? Baik, sapi Bali ini selain penyedia daging dalam bentuk segar maupun olahan, juga penyumbang tenaga kerja, terutama untuk membantu petani dalam mengangkut hasil-hasil pertanian. Yang berikut, dia menjadi penyumbang feses dan urin untuk pupuk organik dalam rangka kesuburan lahan. Dan yang berikut juga membantu untuk membersihkan lahan perkebunan yang tidak sempat dibersihkan oleh petani. Tapi yang paling penting adalah dengan memelihara sapi, khususnya sapi Bali, ini adalah sumber tabungan keluarga yang sewaktu-waktu bisa dijual untuk biaya pendidikan anak, untuk membeli kendaraan. Baik. Terputus lagi Pak John Lee.
Ya, jadi banyak multifungsi ya, kelihatannya sapi, khususnya sapi Bali ini multifungsi, karena selain penyedia daging, penyumbang tenaga kerja, ya jadi bisa menarik kereta atau membawa barang ya, kemudian penyumbang feses dan urinnya untuk pupuk organik, serta membantu membersihkan lahan dan kebun ya. Di banyak tempat, sapi Bali juga dipakai di perkebunan kelapa sawit dan lain-lain. Iya. Ya. Mungkin Prof. Salam ada yang mau ditambahkan mengenai kontribusi atau multiguna dari sapi Bali ini? Ya, itu sudah disebutkan semua, yang terutama di daerah yang tidak ada yang jalannya masih belum bagus, disitulah betul-betul berperan sapi Bali ini jadi alat angkut, alat transportasi. Dan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap dagingnya, walaupun dipekerjakan memang sudah dari genetisnya tipe dari sapi lokal itu adalah dwiguna, yaitu sebagai sapi daging dan juga sapi kerja, sehingga dengan dipekerjakan tetap kualitasnya tidak terlalu jauh oleh karena dipekerjakan. Jadi dagingnya nggak jadi alot, Prof ya, walaupun dipakai untuk dipekerjakan. Tidak terlalu alot. Baik, terima kasih. Pak John Lee sudah tersambung kembali. Mungkin kita bicara Sudah. pengalaman Pak John Lee ini sudah bertahun-tahun mengelola sapi potong sapi Bali ya. Boleh diceritakan dari mana mulainya dan seperti apa mungkin? Ya, sebetulnya saya dari kecil itu diajar sama orang tua di kampung untuk beternak sapi, karena orang tua saya peternak sapi. Ya. Dan juga beternak kuda pacu. Lalu ketika hijrah ke Papua, ke Irian Jaya waktu itu tahun 86, kemudian saya melamar di sebuah perusahaan besar yang namanya Yayasan Kerjasama untuk Pembangunan Irian Jaya. Ya. Saya dipercayakan untuk mengelola proyek selama 3 tahun dengan populasi sapi sebanyak 800 ekor. Baik. Kemudian sesudah itu saya diminta oleh dekan saya pada waktu pindah ke kampus untuk mengelola taman ternak di Ransigi dengan jumlah 200 ekor. Baik. Dan sisanya itu saya sebagai konsultan, sebagai pendamping untuk mitra kerjanya PT Freeport dan LNG Tangguh untuk membina kelompok masyarakat yang terkena dampak dari 2 perusahaan besar itu. Seperti itu. Sampai sekarang juga mereka tetap masih meminta kami untuk bisa mendampingi. Baik, jadi sapi potong, sapi Bali ini cocok untuk dikembangkan oleh masyarakat ya, Prof, Pak John Lee ya? Betul. Ya. Betul sekali. Baik, itu tadi Pak John Lee sampaikan sampai 800 800 sapi ya. Ini dari mana bibitnya ini Pak, Ya. Pak John Lee? Kami datangkan dari Kupang, dari NTT. Waktu itu kami memuat dua kali dengan kapal, kemudian sampai ke Manokwari di karantina. Setelah selesai karantina kurang lebih 14 sampai 28 hari, kemudian kami distribusi lagi ke Kabupaten Biak, Serui dan Nabire menggunakan kapal milik perusahaan. Baik. Seperti itu. Biasanya boleh diceritakan Pak John Lee bibit atau breeding atau perkawinan untuk sapi Bali ini seperti apa? Apakah dikembangbiakan sendiri atau diseleksi dari sistem persilangan atau seperti apa? Wah, terputus kembali. Mungkin Prof. Salam boleh. Biasanya sekarang sudah karena sudah majunya teknologi, sudah banyak semen beku, sekarang tidak perlu lagi memelihara sapi jantan, karena memelihara sapi jantan itu mahal biayanya. Rasio memang sapi jantan ini 1 ekor pejantan bisa untuk 10 ekor sapi betina. Tetapi sekarang kita tidak usah memiliki sapi jantan pun nggak apa-apa, karena dengan inseminasi buatan, kawin suntik. Jadi apalagi di daerah peternakan yang sudah banyak itu biasanya sudah punya inseminatornya. Jadi melihat nanti tanda-tanda dia sudah menunjukkan birahi istilahnya, disitulah nanti 8 jam kemudian disuntik, dan biasanya di situ keberhasilannya dibanding kawin alam. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi, Prof? Lebih tinggi daripada kawin alam. Oh, oke. Bagaimana pengalaman Pak John Lee? Udah tersambung kembali? Ya. Jadi selama ini di Papua itu kami menggunakan kawin alam. Dan memang kawin alam ini kita hanya menunggu ketika betina muda yang sudah siap untuk kawin, kemudian kita kawinkan dengan yang pejantan yang menjadi pemacak. Dan
belum pernah kami menggunakan sistem. Oh belum ya, belum inseminasi IB belum ya. Kawin suntik itu sudah ada, tapi kalau di Papua itu keturunan kawin suntik itu tidak terlalu kuat beradaptasi. Kalau lahir secara alami. Baik. Itu kelemahannya. Baik, sebelum kita lanjut berdiskusi lebih lanjut, kita akan lihat dulu video aktivitas dari Pak John Lee di Papua. Baik, luar biasa video yang kita lihat barusan bagaimana Pak John Lee beraktivitas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya beternak sapi potong. Pak John Lee, saya lihat karakteristik sapi Bali ini baru saya perhatikan dari video tadi, itu kakinya putih ya? Dipakai kaos kaki. Seperti kaos kaki ya? Kaos kaki putih ya. Betul. Baik, jadi semuanya kelihatannya seperti pakai kaos kaki tadi. Iya, itu spesifik dari sapi Bali. Kalau dari kejauhan udah kelihatan, dan dengan di daerah belakang pantatnya putih. Putih ya, oke, baik. Ya. Ini sudah ada masuk pertanyaan, walaupun sebenarnya nanti kita akan bahas ya. Ini dari Pak Yusuf Kalengkongan. Wah, beliau ini narasumber kita untuk pertanian, tapi beliau bertanya ini, apa berternak sapi potong untuk menggemukkannya harus di kandang atau dilepas liarkan agar lebih murah dan efisien? Mungkin Pak John Lee dulu, nanti Prof. Salam boleh menambahkan. Apa berternak sapi potong untuk menggemukkan harus di kandang atau dilepas liarkan agar lebih murah dan efisien? Tadi kelihatannya di video tadi dilepas ya. Bagaimana Pak John Lee? Ya, kalau kita mau supaya kenaikan bobot badannya itu lebih cepat, bisa mencapai 0,5 sampai 1 kilo per hari, harus dikandangkan. Harus dikandangkan, kemudian diberikan pakan yang betul-betul mengandung protein yang sangat tinggi. Jadi misalnya selain konsentrat, barangkali ampas tahu, kemudian dedak, kemudian kita campur dengan jerami-jerami segar, ya, jerami segar seperti sorghum, kemudian jerami jagung, ya. Tapi bisa juga kita gemukkan dengan bahan-bahan yang ada di lokal daerah masing-masing. Misalnya kalau di lokasi yang ada kelapa sawit, kita menggunakan pelepas sawit dan lumpur sawit untuk bahan pakan untuk penggemukan. Seperti itu. Baik, mungkin Prof. Salam mau ditambahkan apakah dilepas atau di kandang atau gabungan ini memang secara teori ada pilihan yang lebih baik atau memang tergantung situasi seperti Pak John Lee katakan? Tergantung situasi. Kalau memang di lingkungannya tidak terjamin persediaan hijauan makanan, karena penggemukan itu betul-betul sumbernya itu dari makanan. Karena dia tinggal menggemukkan itu betul-betul dari makanan. Kalau di kondisi di kita, kayaknya tidak tercapai kalau dilepas. Karena kita tidak di tanah lepas kita untuk grazing istilahnya tidak
tidak disediakan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari ternak tersebut. Tapi untuk di daerah subtropis udah biasa itu digemukkan dengan dilepas karena memang mereka sudah menyediakan lahannya, memang sudah tersedia dengan hijauan dan leguminosa yang memang memenuhi persyaratan. Nah, untuk di kita seperti tadi kata Pak John Lee, memang untuk mencapai target yang cepat memang mau tidak mau kita intensifkan, dikandangkan. Jadi dalam sehari bisa mencapai 0,5 sampai 0,8 lah. Yang bagusnya lagi 1 kilo kalau yang sapi impor. Baik. Per hari. Baik, ada yang percaya bahwa kalau dikandangkan itu sapinya stres. Mungkin Prof. Daniel ada pendapat soal ini. Kalau dikandangkan katanya stres, lebih baik di grazing di luar ya. Ya, memang hewan itu adalah makhluk biologis, jadi dia punya psikologis juga. Ya. Saya punya kenalan teman ya yang memelihara sapi untuk khusus dijual untuk Hari Raya Idul Adha, ya digemukkan khusus Hari Raya Idul Adha. Dia mengatakan dan syaratnya adalah sapinya tidak boleh cacat dan ini dia kandangkan. Dan dia bercerita memang ada masalah dengan dikandangkan ini, ya sapi ini jadi stresnya apa? Akhirnya mereka saling dengan sebelahnya dia saling adu tanduk. Gitu ya, saling adu tanduk karena tidak ada aktivitas jalan dan itu bisa cacat ya. Nah, cacat kalau untuk hari raya yang khusus seperti itu harganya jadi jatuh. Jadi memang walaupun dipelihara secara kandang perlu dilepaskan ya secara berkala sekali-sekali ya, karena memang khususnya sapi Bali adalah sapi yang secara insting dia adalah sapi yang mesti keliling ya, berkeliling mencari makanannya. Jadi kalau dia dikandangkan dia akan stres. Jadi perlu dilepas ya dalam 1 minggu atau sekali atau 2 kali perlu dilepaskan 1 atau 2 jam dan kemudian dibawa masuk lagi ke dalam kandang. Dan ingin saya sampaikan juga kalau kita ingin mendapatkan nikmat berternak sapi dalam jangka waktu pendek ini, maka kita mesti melihat waktu ya, waktu kapan harga sapi sedang tinggi. Yeah. Jadi seperti sekarang ini 2 atau 3 bulan ke depan, ini akan ada harga sapi yang tinggi sekali yang bisa sampai 2 kali lipat dari harga yang biasa normal, yaitu Hari Raya Lebaran Idul Adha. Jadi kalau orang yang sudah mulai tadi seperti kata Prof. Salam untuk jangka pendek penggemukan, dia mulai dari bulan Maret kemarin sudah mulai. Februari ya sudah mulai. Yeah. Sudah mulai memelihara dengan penggemukan dengan makanan yang khusus ya, dengan lemak yang tinggi ya. Lemak dan juga perlu diperhatikan unsur hara ya, mikro seperti mineral ya, karena dilepas liarkan seringkali sapi ini tidak dapat mineral yang cukup seperti garam atau apa ya, sehingga konversi tadi dari pakan menjadi daging itu tidak sempurna ya. Kemudian perlu juga dilihat feed efficiency ratio, jadi dimakan dia di berapa, ditimbang ya, sapi ini berapa naik berat badannya ya. Jadi itu perlu diperhatikan agar pada waktu target waktunya nanti pas Lebaran, sapinya ini sedang pada kondisi puncak, begitu ya, kondisi puncak. Dan dalam waktu di kandang perlu diperhatikan lantai. Sering sekali sapi ini kalau lantainya tidak benar ya, agak miring, jatuh, patah kakinya atau apa, nah itu jadi harganya murah sekali. Jadi itu perlu diperhatikan di dalam sistem kandang, khususnya dalam penggemukan. Hal-hal lingkungan kandangnya itu perlu diperhatikan agar sapinya tidak cacat dan pertumbuhan sapinya, pertambahan daging bobotnya itu bisa optimal. Baik, terima kasih Prof. Daniel yang sudah menyampaikan manajemen pemeliharaan dan hubungannya dengan nilai ekonomis tadi ya, penting ya. Pak John Lee, tadi saya lihat di video itu kan banyak di luar ya. Ini nggak kabur sapinya Pak John Lee, atau bagaimana mengumpulkannya kembali? Kalau saya lihat tadi mungkin malam dikembalikan ke kandang ya. Itu soal kebiasaan untuk pemeliharaan. Jadi sapi Bali itu kan sebetulnya termasuk sapi yang liar ya, sapi liar. Tapi ketika kita jinakkan dia akan menjadi sangat jinak. Jadi awalnya di slide pertama itu upaya menjinakkan kita bawa garam ya, garam batu. Lalu kemudian kita sodorkan ke moncong, kemudian dia jilat-jilat dan sesudah itu nanti dia ikut kita. Oh, oke. Satu ketika
satu ketika garam sudah tidak ada, keringat kita nanti akan dijilat-jilat. Tangan kita yang berkeringat akan dijilat-jilat dan itu akan semakin akrab dengan sapi. Sapi akan semakin dekat dengan kita dan mudah kita untuk menghandle, untuk suntik, kemudian untuk memandikan dia dan sekaligus untuk memberi makan, kita akan menjadi sangat mudah. Jadi sapi Bali punya karakteristik seperti itu, mudah untuk dijinakkan. Jadi bisa dibangun hubungan ya Pak John Lee ya dengan ya, sapi betul, ya. Betul. Tadi kalau apa yang disampaikan Prof Daniel tadi, kandang sapi Bali yang dilakukan tadi itu kandang satu-satu atau kandang rame-rame Pak John Lee? Itu disekat satu-satu sehingga dia tidak akan saling menanduk. Oh, jadi tidak benar yang disampaikan oleh Prof Daniel tadi. Baik, terputus kembali mungkin ya. Ada yang mau dikomentari Prof Salam terkait dengan kandang satu-satu atau gabung-gabung atau ada umur tertentu di mana dia bisa digabung kemudian umur lain dia dipisahkan? Masih mute, Prof. Untuk penggemukan lebih ke bang individu supaya makanannya tidak rebutan. Jadi lebih baik memang individu kandangnya dan berdasarkan pengalaman ya, saya tidak pernah beternak, tapi di saat Lebaran Haji tadi seperti Prof Daniel, saya sudah punya mitra peternak setempat di Cijunjung ya. Jadi kita sharing, saya tanamkan modal pasarannya waktu itu 11 juta, bulan April saya transfer pas Lebaran. Itu waktu kemarin bulan, pokoknya dalam 3-4 bulannya lumayan hasilnya setelah dijual dalam sekian bulan dapatlah 15 juta. Nah, jadi ya kita bagi dua karena saya tahu tinggal mereka yang pelihara. Jadi seperti itulah nikmatnya memang ya. Dalam sekian bulan dan menjelang bulan puasa, menjelang bulan haji disitulah kita kalau menggemukkan. Ya karena memang sapi yang diperlukan untuk Idul Adha itu yang muda. Oh iya. Jadi pasti laku, ya? Pasti laku. Baik, jadi Prof Salam ini seperti pendana ya, tapi pemeliharanya seperti ini. Baik, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Asosiasi Jantung Amerika telah mengidentifikasi gula, pemanis, dan minuman sebagai sumber utama gula tambahan dalam makanan orang Amerika yang berkontribusi terhadap pandemik obesitas di negara mereka. Makanan ini juga dihubungkan dengan resistensi insulin, kecacatan fungsi sel B, perut buncit, prekursor sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2. Selain itu, studi terbaru menemukan bahwa minuman-minuman ini meningkatkan inflamasi yang berkontribusi terhadap arteriosklerosis, stabilitas plak, trombosis, dan resiko-resiko serangan jantung dan stroke. Itu adalah fakta, tetapi ada pengharapan. Allah memberikan kita sebuah minuman yang sempurna yang tidak menaikkan berat badan atau menyebabkan penyakit kronis. Air. Air tidak memiliki kalori atau zat-zat tambahan, dan air tersedia di mana saja, tidak mahal, dan aman pada umumnya. Jadi, bantulah kesehatan Anda, tuangkan untuk diri Anda sendiri segelas minuman dari Allah yang sempurna. Baik, kita berada di acara Kamu Bisa, episode ke-38. Nikmatnya beternak sapi potong. Pak John Lee, mungkin tadi sudah sedikit Pak John Lee ceritakan tentang pakan ya, feeding management ya, tentang feeding. Boleh diceritakan lebih detail seperti apa pakan khususnya untuk sapi Bali ini? Masih mute Pak John Lee? Mungkin di-unmute. Ya, sudah. Sudah bisa? Silakan. Halo? Ya. Sudah. Jadi sapi Bali ini bisa mengkonsumsi hijauan segar dalam bentuk rumput dan leguminosa atau jenis tanaman kacang-kacangan. Nah, jenis rumput ini yang paling disenangi oleh sapi Bali adalah jenis rumput raja, jenis rumput gajah, jenis rumput panikum, dan brakaria brisanta. Brakaria brisanta ini yang bisa untuk digembalakan. Yang 3 sebelumnya yaitu panikum maksimum, kemudian ya, terputus kembali mungkin. Silakan kalau mau dilanjut oleh Prof Salam. Ya, rumput gajah, panikum maksimum dan brakaria brisanta itu untuk
Jadi ada dua jenis rumput, yang pendek dengan yang panjang. Kalau yang tinggi itu tetap cut and carry. Jadi untuk yang digembalakan itu Brahyaria brisantha. Nah, jadi dengan itu asal ya, salah sambung lagi Pak Jonli. Ya. Silakan Pak Jonli mungkin sambung, silakan. Ya, kebutuhan hijauan segar sapi per ekor itu sebesar 10% dari bobot badan. Oke. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi harus 10% dari bobot badan. Makanya kita harus pastikan bahwa setiap kali kita memberi makan ke sapi itu harus mencapai 10% dari bobot badan. Nah, nanti akan meningkat dari saat ke saat ketika bobot badannya akan naik. Jadi kalau anakan itu berapa berat badannya Pak Jonli? Kalau anakan itu berat badannya sekitar 40 sampai 50 gram ya. Jadi, kemudian kalau sudah mencapai umur sekitar 8 sampai dengan 10 bulan ya sudah bisa mencapai sekitar 70-80 kilo ya. Jadi kalau ketika sapi jantan Bali itu sudah mencapai 2,5 tahun, sudah menjadi pejantan pemacek, bobot badannya sudah bisa mencapai sekitar 250 sampai dengan 300 kilo. Dengan pemberian pakan yang teratur. Jadi ketika dia menjadi anakan 10% dari berat badan 4 kilo berarti ya makanannya. Ya. Baik. 4 kilo makanannya, 10% dari bobot badan. Ya. Itu. Dan kalau kita kalau kita mengukurnya, kita ukur lewat satu ikat rumput potong yang kita potong, kita bisa timbang, kemudian dikasih makan ke ternak sapi. Tapi ada banyak jenis pakan yang kita bisa berikan selain dengan menggunakan rumput yang unggul tadi. Jangan lupa bahwa limbah-limbah pertanian itu masih menjadi andalan untuk bisa mencukupkan akan kebutuhan sapi. Misalnya jerami padi, jerami jagung, kemudian sorghum. Kemudian kalau kita punya tanaman kedelai, ampas tahu dan jerami kedelai itu masih bisa kita gunakan. Baik. Kalau sisa makanan rumah, bolehkah diberikan kepada sapi? Sisa makanan rumah dalam bentuk tongkol jagung masih bisa ya kita kasih untuk sapi. Dan selama ini yang kita gunakan untuk ternak sapi, saya kira kalau di Papua itu dijuluki sebagai surganya sapi Bali, karena di Papua itu tidak pernah mengenal musim kemarau yang panjang, tidak juga pernah ada musim hujan yang panjang. Jadi setiap bulan itu ada musim kemarau, ada musim hujan, sehingga padang rumput itu hijau terus menerus, sehingga disebut sebagai surga di Papua. Iya, mungkin Prof. Salam kalau di tempat yang seperti Papua tadi surga ya, ada musim-musim kemarau dan musim hujan sama banyaknya suplai makanan ya. Kalau di tempat lain yang kemaraunya misalnya tidak ada suplai makanan, apa kira-kira yang bisa dilakukan Prof. Salam? Itu limbah-limbah pertanian, jerami jagung, jerami padi, jerami, semua jerami. Bisa, itu ya? Kita bisa manfaatkan. Nah, untuk memodifikasi untuk meningkatkan palatabilitas, kita bisa melakukan pengolahan yang sederhana, yaitu dengan menambahkan amoniasi. Dengan amoniasi itu bisa meningkatkan palatabilitasnya. Jadi itu untuk di saat tidak ada hijauan resesi istilahnya, kita manfaatkan limbah-limbah hasil pertanian setempat. Boleh tahu apa itu amoniasi tadi, Prof. Salam? Penambahan amoniak ke dalam, jadi ada teknologi, hanya kita jerami itu kita kumpulkan, kita tambahkan amoniak ya, NH4, lalu NH4OH, lalu kita simpan sekitar 1-2 minggu. Nah, dibolak-balik. Nah, itu nanti yang kita berikan untuk meningkatkan konsumsinya. Palatabilitas dibanding jerami yang masih asli. Baik. Oke. Selain tadi hijauan, apalagi yang diberikan Pak Jonli? Biasanya kita berikan juga rumput alam biasa. Seperti Axonopus yang menutupi lahan, itu senang direngut oleh sapi. Dia bisa menggunakan rumput alam yang tidak ditanam,
tetap masih bisa dikonsumsi oleh ternak sapi. Tapi kalau kita mau supaya ternak sapi ini bisa memiliki kualitas daging yang bagus, memang peternak itu harus menanam. Nah, di dalam beberapa catatan PowerPoint saya tunjukkan ada beberapa sistem pemeliharaan. Ada yang namanya sistem 3 strata yang banyak dikembangkan di Bali, yaitu selimut 3. Selimut 1 itu petani menanam tanaman pangan, lalu selimut pinggiran dari kebun tanaman pangan mereka tanami rumput potong, kemudian bagian pinggir ditanami lagi dengan legum perdu, dan jarak-jarak antara legum perdu itu ditanami dengan legum pohon seperti pohon dadap, ya, kemudian ada ya, dan ini strategi untuk penyediaan stok pakan supaya jangan sampai kurang. Ketika mengawali musim kemarau, maka peternak itu dia bisa memotong rumput yang unggul tadi, rumput potong, kemudian menjelang berakhirnya musim kemarau, dia masih punya persediaan untuk menggunakan legum perdu, dan mengakhiri musim kemarau, dia masih menggunakan legum pohon. Sehingga ketika mulai dengan musim penghujan lagi, dapat rumput. Pas mulai penghujan lagi, kembali ke rumput hijauan sebagai pakan utamanya itu. Baik. Kalau di daerah perkebunan kelapa sawit, gimana kira-kira? Bisa pelihara sapi Bali, Prof. Salam? Bisa. Sekaranglah sedang digalakan di mana ada kelapa sawit, integrasikanlah di situ. Berdasarkan kebetulan saya udah beberapa penelitian bimbingan saya, dan ternyata dengan mengintegrasikan, jadi seharian disebarkan di antara kebun kelapa sawit, kan di antara kebun kelapa sawit banyak tanaman-tanaman hijauan yang kecil-kecil, dan itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk ternak, dan di situ bisa sudah membantu pakan hijauan dari ternak tersebut. Dalam arti bukan sepenuhnya kita tidak memberikan lagi makan setelah dia pulang. Nah, jadi tetap setelah pulang kita berikan. Tapi dengan adanya terintegrasi dengan kelapa sawit sudah mengurangi biaya untuk pakan. Baik. Prof. Daniel, mungkin ada pengamatan di daerah Sumatera Selatan, Jambi kan banyak perkebunan kelapa sawit ya? Jadi memang di daerah Sumatera kawasan selatan kita sebut dengan SISKA ya, sistem integrasi sawit dan sapi dan kelapa sawit. Sawit dan kelapa sawit itu digalakkan khususnya pada sawit yang sudah agak besar. Jadi di bawahnya masih ada rumput. Nah, sapi digunakan untuk sebagai untuk membersihkan rumput, sekalian juga untuk pupuk ya dari kotoran sapi, dan juga digunakan sebagai tenaga kerja khususnya untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan, misalnya untuk daerah yang agak miring, sepeda motor susah menjangkau, ya maka digunakan sapi untuk mengangkat hasil kebun ini keluar, ya. Karena dia bisa berdiri dengan lahan miring, ya, bisa menarik gerobak kecil, ya. Jadi ini amat bagus sekali khusus ini. Saya hanya ingin menambahkan bahwa tadi yang kata Prof. Salam tadi itu teknologi namanya silase, ya, ingin ditambahkan dengan amonia. Kandungan protein, ya, kandungan protein dari pakan yang difermentasi seperti ini akan lebih tinggi, ya, daripada hanya tadi dikatakan diberikan jerami saja. Ya. Karena dengan sistem fermentasi ini kandungan proteinnya tinggi, serat-serat kasar yang ada pada jerami juga sudah terpotong oleh menjadi rantai yang lebih pendek sehingga lebih mudah dicerna oleh sapi. Ya, teknologi ini kalau di tempat lain di negara 4 musim sudah sering digunakan, yaitu kalau rumput sengaja mereka potong pada waktu akhir musim gugur, kemudian selama musim dingin sapi itu akan makan rumput ataupun alfalfa yang sudah difermentasi seperti itu secara alami, dan nilai gizinya protein efisiensi rasionya itu akan lebih tinggi daripada hanya memakan rumput langsung atau langsung. Yang fermentasi ini protein efisiensi rasionya akan lebih tinggi dibanding yang langsung, sehingga memang khususnya untuk tadi penggemukan ini amat dianjurkan menggunakan pakan silase seperti ini. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Ada yang mau ditambahkan terkait dengan pakan, Pak John Lee?
Ya, kalau kita punya sumber daya alam yang cukup, saya kira dengan hijauan segar sudah cukup. Tidak cukup. Kalau seandainya di daerah-daerah yang hijauannya tidak tersedia cukup, saya kira sistem silase bisa digunakan atau sistem hay. Jadi jerami yang dikeringkan, kemudian kita beri ke ternak, tapi disirami dengan garam sehingga dia mau makan. Dan biasanya pengalaman saya kalau di kapal sampai 2 minggu di kapal. Kapal itu hanya modalnya adalah garam dengan jerami kering. Baik. Dan 1-2 hari dia tidak mau makan, tapi sesudah itu dia lapar dan dia akan makan sampai habis. Selama perjalanan ya Pak John Lee ya? Ya, selama perjalanan. Air minum juga tidak pakai air segar, tapi kita muat batang-batang pisang, kemudian itu nanti dia akan makan. Dalam kandungan batang pisang itu juga banyak airnya. Baik. Seperti itu. Baik. Ini kalau dengan pakan yang cukup, ini per bulan naik berapa kilo Pak John Lee? Kalau tanpa digemukkan paling rendah 0,5 kilo per hari. 0,5 kilo per hari, berarti sebulan 15 kilo ya? Ya, tapi kalau kita gemukkan dengan memberikan konsentrat atau ampas tahu bisa mencapai 1 kilo per hari. Dan itu harus dikurungkan. Bisa 2 kali ya? Berarti kalau sampai 1 kilo bisa 30 kilo per bulan ya naiknya ya? Betul. Bagaimana dengan sapi impor itu yang sampai 1 ton ya? Itu dikasih makan apa? Ya, saya kira pakannya sama saja, hanya karena memang tipe sapi potong yang dari luar negeri itu kan tingkat kenaikan bobot badannya lebih cepat dibandingkan dengan sapi lokal. Sehingga walaupun perlakuannya sama, tapi kenaikan bobot badannya akan menjadi berbeda dengan bobot badan dari sapi lokal. Baik. Seperti itu. Mungkin kita bicara manajemen pemeliharaan Pak John Lee. Boleh disampaikan bagaimana manajemen pemeliharaannya? Ya, kalau untuk sapi Bali yang kami pelihara, selain diberikan pakan yang baik, jangan lupa bahwa sapi ini juga harus diberikan kenyamanan sehingga dia bisa hidup sehat. Dan salah satunya yang kita harus buat adalah penyediaan kandang yang betul-betul bersih, ya. Kemudian akses sinar mataharinya itu lancar, kemudian tidak ada genangan air, ya, tidak ada tempat-tempat yang lembab, sehingga sapi itu akan menjadi sangat sehat. Lalu penanganan penyakitnya juga saya kira kalau di Papua itu hanya 2 saja yang biasa menyerang sapi, ektoparasit dan endoparasit. Baik, agak terputus. Mungkin Prof. Salam boleh tambahkan terkait dengan penyakit sapi Bali khususnya. Yang endoparasit biasanya cacing itu yang tidak bisa kita hindari karena sering-sering sapi sudah memakan rumput yang masih basah ya pagi-pagi, di mana di rumput yang masih basah itu masih ditemukan telur-telur cacing itu, makanya sebaiknya sapi itu digembalakan setelah ada matahari. Ya, sehingga cacing endoparasit ini yang tidak bisa kita hindari ya, tapi mudah penanganannya dengan memberikan obat cacing secara reguler. Nah, yang ektoparasit itu dari serangga. Biasanya itu kutu, caplak ada namanya caplak lalat besar itu yang bisa sampai berdarah, tapi itulah kekuatan keunggulan dari sapi Bali itu, dia tahan caplak, tahan gigitan serangga sehingga tidak mempengaruhi kesehatannya, dalam arti tidak mempengaruhi konsumsinya dan tidak mempengaruhi performa tubuhnya. Baik. Silakan dilanjut Pak John Lee tadi kalau yang terputus. Ya, terputus. Jadi yang berikut adalah penanganan sapi yang akan kita sembelih juga itu harus ditangani secara baik sehingga bisa menghasilkan daging yang betul-betul asu, ya, aman, kemudian sehat, kemudian utuh dan halal. Saya kira ini Prof. Daniel bisa menjelaskan lebih dalam. Jadi penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal itu menjadi tujuan utama kita pada waktu kita akan bawa sapi ini untuk sampai ke meja konsumen. Oleh karena itu memang jangan pernah kita membuat supaya sapi itu menjadi sakit. Kita harus beri pakan yang berkualitas,
kemudian pada waktu akan disembeli betul-betul kita buat penanganan yang membuat sehingga kualitas daging itu jangan terganggu. Jadi jangan sampai sapi stres pada waktu dibongkar muat dinaikkan ke truk, harus betul-betul sapi itu aman pada waktu masuk ke halaman RPH, dia juga harus tenang pada waktu masuk ke ruang untuk pemotongan, harus dikondisikan sedemikian rupa dia tidak mengalami stres sehingga mutu daging yang nanti akan kita jual betul-betul aman, sehat, utuh, dan halal. Itu tujuan utama kita memelihara sapi. Baik, mungkin Prof. Daniel ada yang mau ditambahkan tentang sehat, utuh, dan halal ini? Baru dengar saya ada. Silakan. Sapi ini punya, ya, jadi ini tadi saya menyinggungnya punya psikologi, ya, psikologi untuk pengelolaan sapi. Nah, tetapi kalau kita lihat sebetulnya di dalam sapi ini ada yang disebut dengan glikogen. Glikogen ini berfungsi untuk, ya, ini adalah gula sebetulnya, ya, gula. Jadi kalau sapi ini stres, dia akan menggunakan glikogen lebih dulu daripada gula yang ada di dalam darah. Jadi kalau glikogennya hilang, ya, sapi ini jadi kaku. Apalagi kalau dia mau dipotong, dia jadi tegang, ya, jadi tegang, maka dagingnya akan keras. Ya, hanya cocok untuk rendang mungkin, tapi kalau untuk lain ya, keras, tidak manis, dagingnya agak berwarna gelap, ya, sehingga makanya kalau kita ingin menyembelih sapi, tadi sudah sebutkan, mesti sapinya ini tenang, dia tidak stres. Kalau dia stres, dia akan menggunakan glikogen. Ya, kalau dia menggunakan glikogen, ya, atau misalnya kalau sapinya lepas, ya, kita kejar, dapat, itu mesti dikondisikan dulu beberapa hari supaya dia tenang, ya, supaya dia tenang. Jadi ini kalau kita dari segi teknologi hasil peternakan ini, ya, ini sapi atau ternak apapun pada waktu kita ingin panen atau kita sembelih tidak boleh stres. Ya, tidak boleh stres. Sama seperti kita kalau stres. Kenapa kita stres, kita rasa capek? Itu karena kita mengkonsumsi glikogen di tubuh kita. Sama juga dengan sapi. Jadi kalau dia stres, dia mengkonsumsi glikogen, mutu daging yang kita dapatkan itu menjadi turun. Kalau mutu dagingnya turun, tukang bakso itu tidak mau beli. Kalau daging sapi yang hitam tadi, kecuali tukang rendang. Ya, kalau tukang rendang tidak apa-apa, karena dia memang dimasaknya. Ya, tapi kalau yang untuk makanan, apalagi kalau untuk steak yang tingkat kelas menengah, ya, jangan tingkat kelas hotel bintang 5, tapi kelas menengah restoran itu mereka menginginkan sapinya pada waktu disembelih tidak stres. Kenapa? Karena pada waktu kita konsumsi, si glikogen masih ada, gulanya itu masih ada. Jadi pada waktu kita makan, sapinya terasa gurih dan manis. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Kita kembali sedikit ke penyakit tadi. Saya baca ada antraks. Apakah penyakit ini ada, Pak John Lee? Antraks? Kalau di Papua tidak ada. Penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku, kemudian jembrana, kemudian brusellosis tidak ada di Papua. Hanya yang tadi yang saya sebutkan tadi, ektoparasit dan endoparasit. Dan itu mudah untuk diatasi. Kalau di tempat lain, Prof. Salam, antraks banyak? Masih mute, Prof. Salam. Masih mute. Masih mute. Penyakit antraks boleh dikatakan Indonesia sudah bebas dari penyakit antraks. Itu makanya kita tidak sembarangan bisa mengimpor dari negara yang belum bebas antraks. Karena jangan sampai membawa antraks seperti Brasil itu belum bebas. Jadi kita harus hati-hati di dalam mengimpor sapi. Harus dari daerah negara yang memang sudah bebas antraks. Jadi kalaupun ada, mungkin itu karena ada pengimpor yang ilegal yang tidak ada melalui karantina. Yang jelas kita sudah bebas antraks. Karena antraks itu fatal sekali, menular ke manusia. Baik. Baik, kita mungkin bicara, kecuali jika Pak John Lee ada yang mau ditambahkan terkait manajemen pemeliharaan. Masih ada Pak John Lee? Oh, terputus kelihatannya. Mungkin kita bicara terkait rumah potong tadi. Prof. Salam, ini Prof. Salam kan disertasinya tentang hewan potong ya. Apa yang harus dipersiapkan untuk bisa diterima di rumah potong? Oke, ini sudah syarat menyambung yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Daniel, ya, bahwa sapi yang datang ke rumah potong hewan, kalau kita perhatikan rumah potong hewan pasti punya tempat
karantina, ya. Jadi biasanya tidak langsung dipotong, diistirahatkan dulu, diberi makan dulu. Nah, setelah diberi makan, karena dia dalam kondisi stres, kenapa dalam kondisi stres tidak boleh dipotong tadi? Ya, bahwa sapi begitu dipotong itu pasti akan kejang, kaku, ya. Nah, yang untuk membuat, karena itu glikogennya masih terlalu banyak, itu yang akan diuraikan sampai pH-nya masih tinggi, perlu diturunkan. Nah, di mana glikogen ini diuraikan kembali menjadi glukosa sampai akhirnya terbentuk asam laktat, disitulah nanti pH ideal, yaitu pH isoelektronik, yaitu sekitar 5,6 sampai 5,8, itulah daging yang baik, mutunya baik. Nah, kalau dalam kondisi stres, glikogen sudah duluan habis dikonsumsi oleh sapinya itu sendiri, seperti diterangkan oleh tadi Prof. Daniel, tidak ada lagi glikogen untuk menurunkan pH itu. Sementara pH daging waktu dipotong itu pasti tinggi. Itu harus diturunkan. Yang menurunkannya siapa? Glikogen itu. Glikogen dalam memerlukan waktu dia akan teruraikan dengan sendirinya menjadi asam laktat. Disitulah nanti pH akan menurun sampai pada pH yang optimal tadi yang 5,6, 5,8. Itulah mutu yang baik. Jadi syarat rumah potong hewan tidak banyak sebetulnya. Dia tidak sakit karena ada karantinanya, lalu dipuasakan dulu. Yang stres diberi makan dulu, setelah diberi makan dipuasakan dulu. Karena kenapa harus dipuasakan dulu? Jangan sampai dia makan terus, jangan sampai glikogen terbentuk terus. Diberi makan sementara dia tidak beraktivitas, glikogennya nanti terlalu banyak, itu pun tidak baik. Glikogen terlampau banyak, nanti proses rigor mortis, kakunya itu kejangnya terlalu panjang. Jadi proses untuk membentuk pH sampai yang diinginkan terlalu lama. Nah, itu yang dicegah, itu makanya syarat untuk di RPH jangan stres dan harus dipuasakan. Itu syaratnya. Dan penyakit memang itu selalu. Di mana ada yang menunjukkan sakit itu tidak boleh dipotong. Baik. Karena untuk kesehatan konsumen. Baik, terima kasih. Jadi kelebihan glikogen nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Kita kembali tadi dua penyakit yang disebut oleh Pak John Lee. Bagaimana penanganannya Pak yang di Papua khususnya? Dua penyakit tadi. Wah, terputus kembali. Terputus lagi. Ya, Prof. Salam itu biasanya apa? Oh, silakan Pak Joni. Sudah. Ya, dua penyakit yang biasa dialami sapi yang di Papua itu hanya ektoparasit dan endoparasit. Ya. Pengobatannya Pak Joni? Kalau ektoparasit kita pakai asuntol untuk disemprotkan. Kemudian kalau dia kena luka karena kesalahan manajemen, kita semprot dengan Gusanex. Ya, tapi juga kita menggunakan obat-obat alami. Kemudian yang berikut, kalau endoparasit atau penyakit cacing, biasanya kita langsung suntik saja. Suntik, kemudian membersihkan badan dari sapi itu dari lalat. Biasanya kalau kena cacingan, lalat terlalu banyak. Dan kita harus mandikan dia sampai betul-betul bersih dan beri pakan yang berkualitas sehingga dia bisa normal kembali. Saya kira seperti itu. Jadi penanganan ektoparasit dan endoparasit untuk di Papua itu sangat mudah. Sangat mudah ya. Dan selama ini belum ada penyakit menular yang biasa dialami oleh sapi-sapi di luar daerah Papua, tapi di Papua sampai hari ini masih digolongkan sebagai daerah bebas penyakit menular. Baik, dari sisi pendampingan yang bisa lakukan oleh Pak John Lee, apa tantangan terbesar khususnya di Papua, Pak? Untuk beternak tantangan yang sapi kami potong? hadapi adalah merubah mindset atau pola pikir masyarakat dan juga merubah perilaku. Makanya dalam beberapa video yang kami tampilkan itu, kami bawa mereka ke NTT untuk melihat kondisi peternak yang di sana, yang sebetulnya kondisinya sama dengan alam yang ada di Papua. Lalu kami bawa mereka ke peternakan yang lebih modern yang ada di Denpasar. Kemudian sesudah itu kita buat pelatihan-pelatihan, dan pada akhirnya mereka betul-betul bisa mengikuti dengan baik dan mereka bisa menjadi peternak yang sukses. Dalam video tadi itu anak-anak muda itu betul-betul sangat luar biasa. Dan juga ada ibu-ibu yang akhirnya bisa berhasil. Selama ini di Papua itu yang mereka tahu bahwa beternak sapi itu hanya masyarakat transmigran.
artinya hanya orang Jawa saja. Tapi ternyata setelah kami buat pendampingan sekian lama, ternyata masyarakat Papua pun bisa beternak sapi dan mereka menjadi peternak-peternak yang sukses. Seperti itu Pak Guntur. Baik, untuk ya boleh dikatakan rumahan lah ya Pak John Lee ya. Untuk rumahan ya berapa sapi kira-kira yang ya oke lah untuk dilakukan. Berapa banyak? Kalau dalam hitungan-hitungan kelihatannya terputus. Ya, mungkin tadi Prof Salam sudah sampaikan ya kalau anakannya harganya berapa 7-8 juta ya. Ya. Untuk rumahan mungkin 2 atau 3 atau 1-2 cukup ya. Mau dimulai dengan 1 sampai 2 dan memang kemampuan dari si peternak untuk lebih dari itu nggak sanggup lagi karena sebagai usaha sambilan biasanya dia pergi ke kebun dulu atau ke mana dulu baru dia mencari makanannya untuk sapinya. Kalau lebih dari itu dia tidak sanggup, tapi itu sudah cukup untuk tambahan mereka. Jadi tambahan pendapatan mereka sekitar 2-3 ekor lah. Baik. Ya, kalau selama ini dalam pendampingan kami 4 ekor betina, 1 ekor jantan. Wow, jadi cukup 4 ekor betina, ya sangat-sangat ideal ya. Jadi tidak membebani petani, tapi juga merangsang mereka untuk bisa memelihara ternak dengan baik. Jadi 4 betina kemudian 1 jantan. Ini lumayan modalnya kalau gitu Pak John Lee ya, 4 betina 1 jantan. Ya, 4 betina 1 jantan karena memang sebetulnya rasio jantan betina itu kan 8 sampai 10. 1 berbanding 8 sampai 10. Tapi untuk di tingkat peternak supaya dia jangan terkonsentrasi untuk kawinkan sapi betinanya ke pejantan milik orang lain, sebaiknya jantan harus ada di kandang atau di lahan yang milik dia sendiri, sehingga lebih mudah untuk dikontrol. Dan ketika ada betina yang sudah estrus atau siap kawin, pejantan siap untuk bisa mengawini. Jadi lebih efektif. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang 1 jam terkait dengan beternak sapi potong. Waktunya sudah hampir habis. Oleh karena itu kita akan akhiri acara kita. Saya akan minta 1 komentar masing-masing dari narasumber kita untuk memberikan motivasi bagi kita untuk bisa beternak sapi potong. Mungkin dimulai dengan Prof Daniel. Prof Daniel silakan. Siapa dulu Prof Daniel, silakan Prof Daniel. Oke, baik, terima kasih. Jadi bagi petani ada baiknya juga memelihara sapi karena sapi dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman yang ditanam. Baik. Dan boleh memelihara 1 atau 2 ekor ya sesuai dengan kemampuan dan dia anggap sebagai tabungan untuk keperluan emergensi. Baik, jadi pertanian dan peternakan itu berjalan seiring ya. Prof Salam silakan, ada statement terakhir. Oke, untuk yang mau bermain dengan sapi mulailah dulu, kalau tidak dalam jangka panjang ambillah yang jangka pendek, mulailah dengan penggemukan, dengan memarokan ke peternak, itu sudah bisa kita mendapatkan hasilnya. Baik, dimulai dengan penggemukan ya. Baik, Pak John Lee, mungkin ada motivasi terakhir untuk para pemirsa kita? Baik, untuk para pemirsa, marilah pelihara sapi karena di sapi itu ada sumber gizi. Dengan mengkonsumsi daging, kemudian juga sumber tenaga kerja, kalau kita menggunakan untuk tenaga kerja. Baik, kelihatannya terputus. Tapi yang ingin disampaikan oleh Pak John Lee, sumber gizi, sumber tenaga, dan tentunya sumber kesejahteraan. Baik pemirsa, waktunya sudah habis. Untuk episode ini kita akan bertemu kembali pada episode yang berikut. Sampai bertemu kembali di acara Kamu Bisa episode yang berikut. Selamat malam.